Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والأولياء الصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda wa wala amma ba'du. Seluruh jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sehat semua, mudah-mudahan barokah semua, dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala yang tidak kita inginkan. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Zubair bin Adi qala atayna Anas bin Malik radhiyallahu anhu فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعدها شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Jamaah, ini bab kita masih bahas tentang bersegeralah dengan kebaikan. Jadi kalau membuat baik jangan nunggu mati, membuat baik jangan nunggu sakit, berbuat baik jangan nunggu entar, jangan. Dari sahabat Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik, kami pernah datang kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Fasyakawna ilaih, maka kata Zubair bin Adi, kami mengadu kepada sahabat Anas bin Malik manalqa minal hajjaj, perkara tentang kekejaman si Hajjaj. Hajjaj ini raja yang zalim, kejam. Faqala, maka berkatalah Anas bin Malik, isbiru, sabarlah kalian, fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarr minhu, karena sesungguhnya tidak datang satu waktu kecuali setelah waktu kalian akan datang masa yang lebih buruk daripada kepemimpinan Hajjaj. Hatta talqaw rabbakum, sehingga kalian sampai kepada Tuhan kalian, artinya mati gitu ya. Sami'atuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, dan kalian mengatakan, oh iya, aku pernah mendengar masalah ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mau yang kagak enak sabarin, mau yang enak syukurin. Jadi kita cuma bisa dua yang enggak kita lepas. Rukun iman yang terakhir itu wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman yang pertama apa? Ente pasti belum ngafi ini.
sayuk-sayuk matanya. Apa belum ganti oli belum? Motornya. Di rukun iman yang pertama apa, Di? Iman kepada. Yang kedua, amantu billah wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasul Allah. Terus akhir zaman, kiamat. Yang terakhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Dan kita wajib percaya ketentuan Allah, Bang Haji Murdo. Baik buruknya Allah yang kasih. Umpamanya yang enak apa yang enak? Ya Allah, rezeki nomplok. Dikasih sama bos ini persenan. Enak tuh Maya. Mudah-mudahan bos denger nih ya. Kadang enggak ngaji sih ya. Assalamualaikum. Bos gua sono, bosnya kan rajin. Yang kagak enak, apa yang kagak enak? Cakar bini. Enak kagak tuh? Yang kagak enak dibentak mertua, ya kan? Yang kagak enak diomel-omelin kondektur. Itu kan kagak enak tuh. Kita kepleset, kita jatuh, cengklak. Itu yang kagak enak, hakikatnya yang gerakin Allah juga. Makanya iman kita, semua yang bergerak di muka bumi ini adalah Allah yang menggerakkan. Tapi perkara etika harus dimainkan. Allah mendidik kita di dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah. Segala sesuatu yang baik datang ke kita, katakan dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang menimpamu dari keburukan, famin nafsik, katakan dari dirimu. Kalau sakit itu enak apa enggak sakit? Enggak enak kan? Coba perkara Al-Qur'an bilang, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang nyembuhin. Bukan redaksi Al-Qur'an, bukannya ketika Allah memberikan aku sakit, enggak. Sebab sakit itu gak enak, kurang connect ketika dimunasabahkan, dihubungkan dengan sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Inilah dia. Jadi salah total dan bahkan sesat kalau kita mengatakan berarti orang yang berzina Allah yang gerakin, berarti orang yang korupsi, orang yang mabuk, orang yang nyolong Allah yang gerakin. Kalau kita jawab secara hakiki benar yang gerakan Allah. Tapi ingat, karena perbuatannya melanggar syariat, wajarlah kalau dihukum di neraka. Wajar nggak? Kalau kita semua berpatokan semua manusia nggak ada masuk neraka, nggak ada masuk surga, yang gerakan adalah Allah. Allah itu ibarat dalang, manusia ibarat wayang. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, rapih itu episode sandiwara. Yang jahat, yang buruk masuk kotak. Apakah yang jahat, maksudnya yang jahat yang baik? Apakah yang jahat digunting-gunting? Apakah yang jahat dibakar? Kagak. Tapi manusia bukan sekedar menjalankan tokoh protagonis antagonis, bukan. Bisanya jadi tokoh protagonis karena apa? Ada pedoman hidup kita, Al-Quran, hadis. Ada orang tokoh antagonis sekarang, penjahat, dia udah tahu yang namanya pedoman, nggak boleh makan uang riba, nggak boleh nyolong, nggak boleh fitnah, nggak boleh dengki, ditabrak. Nah, inilah dia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, lakukanlah kebaikan sebelum ajal menjemput kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal sab'an hal tantaziruna illa faqra munsiya aw ghinan mughtiya
au maradan mufsida au haraman mufnida au mautan mujhiza awid dajjal fasyarr ghaibin yuntazar awis sa'ah fasa'ah adha wa amara. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal sab'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah kebaikan, jangan nunggu yang 7. Hal tantaziruna illa faqra munsiyah. Apakah kalian nunggu fakir? Apakah kalian nunggu miskin yang bikin melarat? Ewin punya uang di kantongi cuma 75.000. Dia pengen bagi anak yatim, umpamanya nih. Tapi anak yatim kebutuhannya 300. Ntar dah bulan depan, jangan nunggu bulan depan. Yang pertama, kalau masih ada tuh uang. Yang kedua, kalau tuh umur masih ada. Jelas ya? Jadi kalau ada 75, pulang dulu, kasih dulu yang ada. Sebab khawatir setan tuh banyak alasannya, banyak cara bikin kita lupa. Buru-buru bersegera. Au ghinan mughtiya, atau kekayaan yang jadi sombong. Ya, share mau nyumbang untuk pesantren, tapi ntar dah kalau naik gaji, ntar kalau jadi orang kaya jangan nyumbang pesantren gue bikin. Namanya yasir. Yasir itu orang yang dimudahkan, mudah rezeki, mudah ibadah, semuanya mudah. Begitu kaya malah lupa sama almanar, mana lupa sama pesantren, lupa sama taklim. Nggak pernah mainnya kampung kita sono, planet Pluto, Mars. Dulu lagi susah, pengen ibadah, pengen nyantunin, pengen bantu orang, pengen berderma. Ntar aja dah kalau udah kaya. Begitu kaya nyumbang kagak, sombong, jalan tolak pinggang, ditegor kagak nyelengos, kaki nggak napak diubin jalan, kan medi itu. Banyak gak begitu? Banyak. Ini Nabi yang bilang. Yang ketiga, au maradan mufsida, atau sakit yang berlanjut, sakit yang parah. Udah niat umpamanya pengen pergi umroh, ntar aja dah, ntar bareng-bareng, baru satu nih, ntar aja dah, asal udah punya rumah baru, entar aja dah, ntar, akhirnya sakit, malah jadi kagak jadi. Kalau selama bisa jalankan. Au haraman mufnida, atau tua yang menyusahkan. Lagi muda pengen banget ngaji, istiqomah sama ulama. Lagi muda waktu banyak luang untuk zikir, baca Quran. Lempengan dah tua, pelok, stroke. Pengen ini, pengen itu susah. Makan disuapin, kencing di atas balai, di situ juga nyusahin. Makanya ada doa, biar kita tua nanti nggak nyusahin orang. Mati juga gampang, insya Allah matinya merem kita. Ada yang matinya melek Bang Asyep, ada yang matinya melek. Begitu mati dongkol sama bininya, dah syarah brengsek banget lu, ntar lu ya dia akan tabok gitu. Ada melotot ya,
Gak kesampean mau berantem sama bininya. Waalaikum. Mau baca nggak doanya nih dari Nabi. Jadi nanti kalau kita tua, Ustaz Ridwan senang amat ini. Kalau nanti kita tua, insya Allah nggak sampai nyusahin anak istri. Wah, main amin aja bu. Moga mati disusahin loh. Dasar. Ya baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doanya Nabi ya. Doa Nabi agar kita nanti ketika tua nggak dikembalikan ke umur yang paling hina. Gitu. Demi Allah, bukan maksud mendiskreditkan, enggak. Artinya kalau ada orang punya penyakit model seperti itu, bukannya hina, bukan. Kan begini ceritanya. Ada orang punya penyakit umpamanya gagal ginjal. Tapi itu orang soleh. Jelas. Nah, sakitnya itu adalah upaya untuk diangkat derajatnya. Tapi ada orang sakit gagal ginjal juga, sampai cuci darah. Tapi dia dulu suka korupsi, suka main jablay, suka mancing kagak tahu waktu, suka ngerampok macam-macam. Nah, yang gagal ginjal yang kedua nih maknya azab namanya. Jelas ya? Nah, ini saya mau ngomong begini maksudnya. Bukan berarti orang yang sakit di atas, yang suka pipis di situ juga itu jelek, enggak. Kan Allah yang kehendak. Husnuzon kita orang itu diangkat derajatnya. Tapi kalau secara naluri kemanusiaan kita mau nggak model begitu? Nggak mau. Kita pengen yang enak-enak aja deh. Sampai mati juga nggak usah pakai nyusahin dah. Nih doa dari Rasulullah. Ikutin semua ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an arudda ila arzalil umur Allahumma inni a'udzubika an arudda ila arzalil umur Allahumma inni a'udzubika an arudda ila arzalil umur. Tuh, kalau lagi sholat 5 waktu doa baca tuh itu. Kalau nggak hafal cek aja di Google. Kadang alim juga tuh. Manjawat dokter WA aja. Baik. Nanti tolong dokter ingetin saya WA dulu ya, ntar saya lupa soalnya. Artinya nih, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada dibalikan hamba ke umur yang paling hina dina. Tuh. Pengen masa tua itu gak istirahat. Pengen masa tua itu fokus ibadah. Pengen masa tua itu berdua udah sama ayang, nggak mikirin lagi cucu yang harus kita empu, nggak mikirin lagi ini tunggakan, tua masih nyari rezeki malam siang, nyari utang lubang sini kita gali, sampai mati di pinggir jalan. Ya Allah, itu dia. Rasulullah sayang sama kita, sayang betul. Ya. Nah ini kata Nabi, kalau mau baik berbuat kebaikan jangan nunggu tua. Anggi masih muda mau nambah, jangan nunggu tua. Ya maksudnya ini rumah. Au mautan mujhiza, atau nunggu mati yang membinasakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sering mengatakan, orang tuh kalau lagi hidup
kayak pora-pora kagak ngeh. Lempengan pipinya udah nyentuh dinding ari di kuburan. Manakala telinganya sudah mendengarkan pakik takbir berkumandang dari sahabatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya itu azan terakhir yang dia dengar. Kagak lama pepet ke dinding ari. Tutup sama dinding ari semuanya. Tenet sama tanah. Habis semua urusan. Ketika ditinggal sama orang-orang yang dikasihinya, baru itu jenazah bilang, ya Allah, nyesel saya, kenapa ninggal sholat padahal cuma 5 menit doang, dikasih banyak waktu kagak sholat. Nyesel saya dulu ngaji tapi kagak saya amalin, padahal Ustadz udah ngomong, lu punya utang sama manusia 1000 aja kagak bayar kagak masuk surga, apalagi ngutang sama Tuhan. Belum kodok sholatnya yang dulu 15 tahun akil balik kagak sholat, SMP banyak ninggal sholat, SMA banyak ninggal puasa, sholat rapi baru gini hari nyesel. Ya Allah, kenapa dulu nggak nyumbang ini, kenapa dulu nggak puasa, kenapa dulu kagak mau kawin, padahal kawin sunnah, sampai gini hari nggak kawin. Ya Allah, kalah Mamang Asep. Baru di situ tuh, di situ Mang Asep ya. Mang Asep mah beruntung udah. Bagaimana juga kudu beruntung dah. Yang penting sabarin, syukurin. Gak bisa kita lepas daripada dua. Gak bisa kita lepas daripada dua sifat. Waalaikum. Kalau kita kagum, kalau kita terpesona terhadap amalan orang lain, wajar nggak? Wajar ya, karena masing-masing orang ada kelebihan kekurangannya ya Bang Soleh. Tapi Rasulullah kagum sama kita nih, luar biasa. Tumben kagak ada air ini. Udah nggak apa? Nggak apa Ustaz? Nggak apa biarin. Nggak mungkin dah, nggak mungkin kalau susu mah. Ujian betul ya, ini betul. Sabaran. Udah 17 tahun Pak, saya sabar Pak. Masih aja air putih juga. Barang kopi kagak pernah ada, heran saya mah. Bersyukur, sabar. Nabi dakwah dituangin air apa dituangin kotoran? Kotoran. Nabi disambut apa disambit? Sambit. Syukuran sehat ya. Ya Allah, biar berkah. Ini kita sih kagak mikirin jenis cairannya, yang penting ikhlasnya. Air putih ikhlas, susu nggak ikhlas. Bagusan mana? Susu ikhlas. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi terakhir ngomong apa ya? Ada yang mau saya sampaikan. Tadi terakhir ngomong apa ya? Kau ngaji belum buat susu ya. Ada yang mau saya sampaikan, saya lupa aja. Ya Allah, ente kan banyak ya, masa kagak inget? Tolong apa? Diam Bu, ya keroyokan aja maunya. Ya, rupanya soleh luar biasa. Sabar dan syukur.
Jadi kalau kita kagum orang ibadahnya hebat, wajar nggak? Tapi Nabi kagum sama kita, luar biasa. Dan hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min. Aku heran sama urusannya, perkaranya orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman nih. Saya heran, Nabi heran. Nabi ngomong begini, ada sahabat, kalau bahasa kita nih, heran banget gua sama muslim. Kenapa ya Rasulullah? Inna amrohu kullahu lahu khair. Sebab semua perkara orang-orang yang beriman baik semuanya. Coba perhatiin kata Nabi. Iza asabat husarra'u syakar wa huwa khairul lahu. Kalau seorang mukmin ditimpa kebaikan, diberikan karunia kebaikan, syakar, dia bersyukur, kan baik bagi dia bersyukur. Wa iza asabat hudarra sabar. Ketika seorang mukmin ditimpa kesulitan, musibah, petaka, semua yang susah, sabar, dia sabar, dan itu baik juga bagi dia. Jadi sebenarnya kalau kita pikirin nih Mang Asep, mau kagak baik, mau susah, mau mudah, mau indah, mau kagak baiknya menurut Allah, menurut kita, mau baiknya menurut kita, tinggal sabar sama syukur, jangan lepas. Jadi kagak ada unsur negatifnya, yang penting ilmunya pakai. Kalau nggak pakai ilmu begitu, nggak pakai ilmu S2, sabar sama syukur, suuzon sama Allah. Ya Allah, Bang Asep, kata tetangga saya ini, ya Allah, saya pikir ya tuh janda nggak baik, Pak. Tetangga saya, Bu, kelihatan emak kalem, lembangan nikah masih ngapa jadi monster. Assalamualaikum. Oh, egois tuh, ya kan? Salam. Galak banget ya. Nah, yang terjadi sekarang ini kan Allah yang berkehendak. Ambil baiknya, ambil hikmahnya. Ternyata ya Allah, terima kasih, Engkau kirimkan aku istri seperti monster ini agar Kau bentuk aku pribadi yang sabar. Begitu begitu mengucup, gitu. Asal tahu nih, ada seorang waliullah karena ilmunya tinggi. Ada seorang waliullah di dunia yang taat, cinta betul sama orang tuanya. Ada waliullah yang kerjanya suka kasih makan aja, diangkat derajatnya. Banyak, tapi ada waliullah yang diangkat jadi wali karena bininya kebangetan galak, ada. Nih saya ngomong modalnya dia mah yang nggak beruntung ya. Lanjut nggak? Lanjut nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu banget, mau tahu aja. Begini. Tapi ada ibu-ibu, bodo amat gitu. Tapi ada ibu-ibu. Begini Bu, Pak. Ini kan ilmu, namanya ilmu. Suatu saat ada seorang sahabat ingin menjenguk sahabatnya di satu desa. Lama kagak jumpa. Begitu dia ada keinginan untuk menemui sahabatnya itu, ditemuin itu. Rumahnya ini nih, kagak salah, 10 tahun yang lalu, masih bujangan. Emaknya masih ada, tinggal seorang diri. Begitu diketok ke rumahnya, Assalamualaikum, kagak nyaut. Assalamualaikum, kagak nyaut. Yang ketiga, Assalamualaikum. Siapa sih, berisik amat, suara perempuan. Pas dibuka, ya Allah, kayak gerandong. Itu bini apa yang monster tralala itu nih. Ada apa Bang? Ini ada sohib kita, Kang Udin. Oh, lagi di hutan, kayu bakar. Tunggu aja situ. Baik dah. Ini makhluk apa ya? Dikata emaknya udah meninggal,
siapa ini? Apa ya bininya? Dapat di Pluto mana ini? Kagak lama jamaah yang saya muliakan, datang tuh si Udin dari hutan, dia ngangkat kayu bakar, tapi di kanan kirinya ada macan yang ngangkut juga kayu bakar, dibantuin. Nurut itu raja hutan. Bukan jin, bukan, bener. Sampai keringetan tuh orang. Ditaruh, Din, lo bagaimana kabar sehat? Biasa ada tuh cewek-cewek duduk. Itu raja hutan, itu macan balik lagi ke hutan. Nggak lama ngomong, tanya, dalam siapa Din? Makhluk apa ini dalam? Oh, ini bini gua. Lo kagak salah nyari. Lo tempo hari endoi lo kagak mau. Ningrum lo ogah. Yang begini lo mbak. Gua mah ya Allah kagak bakal gemuk gua sama dia mah. Gua nunggu sejam air putih kagak ada. Bini model apa begini mah? Ya, emang begini nasib gua deh. Gua sabar, maafin. Lu gua bangatan sabar jadi manusia, goblok lu. Kalau bahasa kita mah ya, bisa aja lah. Ya baik deh. Kapan-kapan main lagi. Mohon maaf nih, gua kagak bisa ngasih apa-apa. Iya gua tahu bila begitu lakonnya. Saudara yang saya muliakan, berapa tahun mampir lagi si temennya tuh, tok. Assalamualaikum. Dia udah ngobatin nih, pasti jalak suren keluar nih, ya kan? Gacor banget keluar nih. Baru salam yang pertama dibales. Waalaikumsalam. Siapa ye? Waduh, beda nih urusan nih. Pas dibuka, cantik, bohai, hidungnya kayak burung betet, bibirnya tipis. Ilaha illallah. Jadi ngelihat dia itu kayak kerupuk kena air, ciut. Neng, ada Udin. Oh, Mang Udin lagi ke hutan. Tunggu aja nya, sekedap. Iya, orang Tasik mau nih. Ya ini kopi, ini rengginang, ini opak. Neng mohon maafnya nggak bisa nemenin, mau cilebet. Tanah lah masuk. Nah, dia udut, dia ngokok, dia macem-macem. Datang ke Mang Udin, bawa kayu bakar. Kalau beberapa tahun yang lalu itu yang namanya macan hutan sampai bantuin dia, sekarang gak ada, sendirian dia, capek banget. Ditaruh. Tapi dia ngobrol lama. Din, dalam siapa dalam nih? Bini gua. Yang bener loh, emang akur sama monster? Enggak, yang kemarin udah mati. Ya, tuh bini galak cepat mati bu. Ini kan cerita nih. Ya Mang Asep ya. Kata Mang Asep, lanjutkan. Ini cerita ada kisahnya. Ya Allah. Alhamdulillah dah kalau gitu mah. Alhamdulillah. Allah kasih lantaran kesabaran gue. Ada anak ajengan nikahin gini kan, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, gue pengen nanya nih. Tempo hari gue kemari, lu ngangkat kayu bakar, ampe macan hutan bantuin lu. Lu punya ilmu apa? Sampai tuh macan hutan bisa tunduk sama lu. Apa kata tuh orang? Gua kagak punya ilmu apa-apa, tapi lantaran gua sabar banget, gua ngurusin bini sabar banget, gua dihina gua sabar, gua terima aja deh. Kata Nabi, sabar tuh cahaya. Suatu saat ada pimpinan macan tunduk di depan gua karena katanya cahayanya lebih terang daripada orang lain. Subhanallah.
binatang sebuas apapun tunduk dengan kesabaran seorang muslim dan mukmin. Ditambah lagi saudara, kisah itu selesai, pulang tuh sahabat nih. Begitu pulang dia ngaji sama ulama khas di kampungnya. Kalau di hutan itu ada waliullah yang sampai macan-macan aja tunduk sama dia. Namanya siapa? Nggak boleh tahu. Akhirnya dia ngomong, Pak Kiai, saya punya teman namanya Udin gini. Itu waliullah itu. Tuh, subhanallah. Jelas. Jadi kalau mau jadi waliullah takutlah sama bini. Jadi salah lagi aja ya. Ini maksudnya kan kita lagi ngomong masalah sabar. Bagaimanapun, Japri, bagaimanapun yang udah terjadi, terima. Ya, Sir. Bagaimanapun yang udah terjadi sama kita sekarang, terima dengan senang hati. Ingat Bang Asep, ingat nih, kalau saya lagi kondisi seperti itu, umur kita nggak lama, umur kita singkat, bentar lagi mati kita. Mau panjang mau pendek, mati juga. Yang ada terima, disabarin, disyukurin. Nabi sampai bilang, heran saya sama orang yang beriman, semua perkaranya bagus semua. Dikasih ujian dia sabar, dikasih enak dia syukur. Kagak ada kagak bagusnya, betul kagak? Yang kagak bagus berarti kalau kagak sabar kagak bersyukur. Nauzubillah min ya. Yang keenam, ini jam lama amat gerimis ya. Yang keenam, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Kalau punya kebaikan, pengen berbuat baik, ya emang ente nunggu dajjal sampai datang. Kalau dajjal sampai datang, jangan kata kita, sampai kiai aja ketipu sama dia. Tuh, itu musuh yang paling besar. Mekah dan Madinah doang yang gak bisa dimasukin sama Dajjal. Blok M ya keuruk semua. Bang nunggu Dajjal. Coba contoh sekarang nih. Ada yang mirip-mirip Dajjal. Bukan makhluknya tapi karakternya, apa orang lupa. Setan gepeng. Tahu HP. Setan gepeng. Pulang kerja capek, mah, gua pengen tidur lama, jangan ganggu gua. Emang langsung tidur kagak? Lihat HP dulu, ya. Saking enak sejam lihat HP. Itu orang banyak tertipu, waktu banyak habis sama HP. Apalagi kalau udah anak HP nangis kan dikasih HP, bye-bye itu temennya setan gepeng. Banyak udah kasusnya, mata jadi hancur karena HP. Sekolah nilainya turun karena HP. Tapi nggak dikasih, ngambek Pak Ustadz. Itulah dia kita. Berikan anak yang anak butuhkan, jangan berikan anak yang anak mau. Bagaimanapun dia nangisnya harus disiplin. Kadang emaknya galak, babanya belain. Lo jangan kebangetan galak, kemana lo monyong. Akhirnya ruwet urusan. Karena apa? Laki bini kagak connect. Semuanya harus pakai ilmu. Laki bini itu kudu kayak imam sama makmum. Imam laki, makmum bini kudu ngikut. Dan kudu pakai ilmu. Imam salah, pakai ilmu. Contoh gini ya. Ada cerita imam PA, makmum belegug. Imam makmumnya dua belegug. Tumben-tumbenan ya kan, biar kata suaranya mirip-mirip biduan kemidi gitu. Tapi kalau pakai ilmu susah, nggak pakai tajwid, makharijul hurufnya,
biar kata dia tipis-tipis gitu, tapi masalahnya kagak hafal banget. Imam baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ditanbih sama yang belakang, sama yang makmum beleguk, til kata Imam PA, oh itil ya dalam aja. Wa ma adraka ma lailatul qadar, yang satu tul lah, mana yang salah ya? Apa ya? Gua salahin lagi deh nih. Lailatul qadar tul monyong. Yang bener yang mana? Taltil aja lu kebalik, til dulu baru tul. Kata yang samping jangan ngomong, batal salatnya. Hancur gak? Nah, itu dia Imam PA makmum beleguk. Kadang negor suami nggak pakai cara. Lu suami model apa lu? Ya kan? Nih anak pada susah, belagu lu, tunjuk suaminya. Ah ini namanya makmum beleguk nih. Kan bisa ngomong, papi. Ya. Padahal kontrak gope, papi. Biarin aja ya. Mami mau ngomong. Ini kan dede gini kan enak kalau begitu mah. Udah emosi asal ngomong ngegas. Mang Asep, Mang Ucup ngomong 1, bini ngomong 11. Kalau ngomong pakai emosi, ngeragot aja, susah udah. Rupanya 1, di dalam rumahnya tidak ada 2 cahaya. 2 cahaya Nabi Muhammad yang kagak ada. Oh, nggak jaminan bang. Win, nggak jaminan harta banyak, bahagia, betul nggak? Apalagi suami ganteng, emang jaminan bahagia? Kagak, tempo hari bini dibanting tuh. Assalamualaikum. Bu, jangan suka ngiri sama laki orang. Ya Allah, enggak, ibu-ibu sana. Ya Allah, itu ningsih enak banget ya, romantis sama lakinya. Mana lakinya tinggi, tegap, ganteng, putih, mancung, jembrosan. Ya Allah, jangan suka iri. Ayo babak belur kemarin tuh lakinya ganteng, dibanting, dipatahin. Mau begitu mau? Yang biasa-biasa aja ya share ya. Iya, mau yasar biasa-biasa aja Jangan suka melihat orang lain, cukup kita aja. Yang terakhir, awisa'ah fasa'ah adha wa amar. Jangan suka nunda-nunda kebaikan sampai nunggu kiamat datang, padahal kiamat suatu yang sangat berat dan sangat menyakiti, serem saudara. Dalam ilustrasi hadis digambarkan ya. Kalau kiamat datang, ada bayi lagi netek. Assalamualaikum. Ya, bayi kan belum tahu apa-apa. Ada kiamat datang, bayi lagi netek, itu rambutnya ubanan langsung. Itu laki, itu bayi yang kagak ngerti, apalagi Mang Asep lagi netek datang. Kata Mang Asep, kagak ngaji lagi gua besok dah. Orang baru tuh main ngaji. Mang Asep maafin ya. Abis dibully gua. Kalau pesantren suka bercanda begitu Bang Haji. Mang Asep ini yang paling banyak pahalanya nih hari. Orang pada baik. Sabarnya luar biasa. Nah, sampai ibunya yang sedang netein bayi datang kiamat, dibuang anaknya. Ya Allah ya Karim. Anak sama ibu lupa, ayang beb sama ayang beb lupa. Itu ibarat belalang yang ditebar, kapas yang berterbangan.
itu gunung-gunung tuh begitu ntar. Ya Allah, serem. Emang ente mau nunggu baik, mau nunggu kiamat? Itu maksud Nabi. Jangan sampai nunda-nunda kebaikan. Yang bisa apa? Qobliyah ba'diyahnya itu kan udah jelas gampang. Tahu qobliyah ba'diyah itu mudah. Karena saya kajian di sini, saya nggak bisa lama qobliyah ba'diyah. Kalau di rumah, qobliyah zohor 4, ba'diyah zohor 4. Siapa orang yang qobliyah zohor 4 rakaat, ba'diyah zohor 4 rakaat, Allah haramkan tubuhnya masuk neraka. Hadisnya jelas. Salat sunat asar sebelum asar 4 rakaat juga. Siapa orang yang salat sunat asar 4 rakaat, Allah sayang banget sama dia. Orang kalau udah sayang dikasih apa yang dia mau? Cuma sekedar tahu. Yang sunnah muakkadah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Yang ghairu muakkad 2 lagi 2. Paling kagak yang qobliyah ba'diyahnya jangan ditinggal. Kadang model ibadah kita kayak caleg sih, qobliyah doang, ba'diyah kagak ada. Qobliyah kan sebelum jadi, ya kan. Saya berjanji apabila saya jadi akan ini, akan itu. Begitu ba'diyah, begitu udah jadi lupa ya. Banyak kan begitu. Jangan ibadah qobliyah doang, ba'diyahnya juga. Untuk apa? Untuk kita juga. Anggi, setiap bulan gajian nggak di sini? Mau nggak? Setiap bulan, tapi kerja setiap hari, setiap bulan kagak digaji, mau nggak? Bukan kerja, penyiksaan. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Ada orang dagang pengen untung, dagang banyak lama nggak pernah untung, buntung, mau nggak? Nggak mau. Nah, kata Imam Ghazali, salat sunnah itu ibarat untung usaha. Salat sunnah itu ibarat untung daripada usaha, gaji daripada kerja. Salat 5 waktu modal usaha. Jadi kalau ada orang salat 5 waktu doang kagak pakai salat sunnah, sama aja dia kerja kagak mau digaji, sama aja dia dagang kagak mau untung. Mau nggak begitu? Share. Yang penting mah gue udah qobliyah, yang penting gue udah laksanakan sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kan beres urusan. Tapi masalahnya kita ngerogotin dosa kita kan tekor terus. Kalau nggak ada tambahannya susah. Makanya dari sekarang jangan nunda daripada kebaikan. Iqbal, jangan nunda. Pengen ikut Jum'ah berkah, ya kan? Ya sekalipun cuma 20.000, 10.000, udah bismillah. Tapi gua malu dengan jabatan gua, kurnya 20 juta. Yang ada dulu aja. Jangan gengsi, jangan. Sekecil apapun mungkin itu yang bakal jadi sampai ke surga. Gede banyak rupanya sombong, ria. Karena manusia malah nggak jadi pahala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin, terkhusus untuk Kakanda Kang Acep. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah limpahkan bahagia dunia akhirat. Allah limpahkan mudah-mudahan anaknya 11. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ansurna 'ala jami'i a'da'id din nasran 'aziza wakhzulhum khizlanan kabira wa dammirhum tadmiran syadida wa tabbirhum tadbira
واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسوأ وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.